Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi dengan tema suap di kalangan jurnalis. Saya sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Nia Irawan, Uli Ulfa, Sumiati, Denis Rina, Alivia Indah, Yunita Sekar Anjani, Niken Pratiwi, dan Alivia Al-A'la. Suap dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau pemberian dapat berupa uang, benda, dan juga fasilitas dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi. Suap dapat berpengaruh pada tugas dan juga tanggung jawab seseorang khususnya dalam dunia jurnalistik. Suap sendiri dapat terjadi karena adanya permasalahan karena tidaknya menerapkan kode etik jurnalistik. Jenis-jenis suap ada 5. Yang pertama ada yang namanya freebies. Freebies itu merupakan pemberian dari narasumber tanpa bayaran tertentu. Contohnya seperti tiket gratis, menonton pertandingan, dan lain-lain. Undangan makan dan minum gratis, buku, kalender, pensil, maupun kartu ucapan selamat. Seperti parcel, amplop saat jumpa pers, senilai Rp25.000 hingga tak terhingga, dan pemberian lainnya. Freebies ini sama halnya dengan gratifikasi yang bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh pada penulisan berita. Mayoritas freebies ini diterima secara insidental oleh jurnalis ketika meliput suatu acara. Khusus untuk wilayah pemerintahan dan pendidikan terdapat dana 183 anggaran khusus seperti yang dianggarkan dalam APBD. Ada yang dinamakan uang triwulanan sekitar Rp300.000. Kemudian jenis suap yang kedua ada namanya jangkes. Nah, jangkes ini merupakan jenis suap yang berkaitan dengan pekerjaan jurnalis yang diselingi dengan berpesiar. Beberapa kategorinya yakni tiket jalan-jalan gratis dengan memberikan akomodasi penuh. Akomodasi penuh itu berupa penginapan, transportasi, makan, dan lainnya. Pada jurnalis baik di luar kota maupun luar negeri dengan uang saku. Untuk penginapan biasanya adalah hotel sekelas bintang 3. Uang saku pun berkisar Rp500.000 hingga jutaan. Biasanya sembari jalan-jalan gratis atau berwisata, jurnalis sengaja diberi objek wisata yang bisa diliput. Jangkes ini biasanya selalu dianggarkan dalam 1 tahun. Jenis suap yang ketiga yaitu perks, merupakan jenis suap yang berkaitan tunjangan pada jurnalis. Kategori perks diantaranya ruangan kerja atau persroom di gedung pemerintahan serta anggaran APBD yang diperuntukkan untuk jurnalis, meliputi uang dalam jumpa pers, pers tour, tunjangan hari raya, dan lainnya. Keberadaan persum ini dilengkapi dengan komputer, jaringan internet gratis, telepon, minuman, makanan ringan, serta AC. Persum ini bebas digunakan oleh wartawan saat melakukan kerjanya. Kemudian, yang keempat, freelancing, merupakan sebutan pekerjaan kedua atau sampingan yang dilakukan wartawan. Dari hasil penelitian, pekerjaan kedua yang mayoritas dikerjakan wartawan adalah mencari iklan. Pekerjaan ini ada yang diminta 184 perusahaan, ada pula yang menjadi kemauan sendiri. Pekerjaan ini mendatangkan komisi untuk jurnalis. Dan yang terakhir ada suap atau sogokan. Suap atau sogokan ini lebih berkaitan dengan iklan janji yang dilakukan oleh narasumber dengan pihak perusahaan atau jurnalis untuk memberitakan atau tidak memberitakan. Sogokan banyak diberikan oleh narasumber ketika mereka terlibat dalam kasus tertentu. Sogokan biasanya merupakan uang atau fasilitas mewah lainnya. Sogokan lain adalah dalam bentuk iklan. Biasanya ini merupakan kerjasama terlebih dahulu yang dilakukan perusahaan media. 3 unsur dalam suap. Yang pertama, penyuap. Penyuap di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang memberikan suap atau seseorang yang menyerahkan uang, jasa untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, penerima suap. Penerima suap dapat diartikan sebagai seseorang yang menerima suap dari seorang penyuap, juga dengan maksud tertentu, dapat berupa perjanjian kekuasaan, jabatan, dan juga hadiah lainnya. Yang terakhir, barang atau jasa yang digunakan untuk proses suap. Barang atau jasa yang diberikan oleh penyuap terhadap penerima suap untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Kaitan suap dengan kode etik jurnalistik. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus suap di ranah jurnalistik. Suap dalam media telah diatur pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 tentang wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kode Etik AJI Pasal 9 menjelaskan bahwa jurnalis menolak suap. Dalam hal tersebut, yang dimaksud suap yaitu semua bentuk pemberian berupa uang, barang, dan fasilitas lainnya. Pemberian uang kepada wartawan yang merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Pasal kode etik jurnalistik terkait dengan suap, diantaranya pasal 6 KEJ 2006. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 4 PWI, wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Yang terakhir, pasal 9 AJI, jurnalis tidak membenarkan menerima sogokan. Sebab terjadinya praktik suap jurnalis. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya komitmen individual jurnalis. Lemahnya komitmen ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu latar belakang individu jurnalis dari berbagai macam yang berpengaruh pada pemahaman mereka terhadap kode etik jurnalis, belum pahamnya individu terhadap profesi jurnalis sendiri, serta persepsi yang salah dari individu jurnalis soal praktik suap. Suap diberikan kepada orang yang berpengaruh agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tersebut bisa tercapai dan mendapatkan berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Hal ini juga dapat berkaitan dengan keinginan jurnalis untuk memperoleh sesuatu seperti agar dapat memperoleh jabatan yang lebih tinggi. Saya akan menyampaikan terkait dengan efek praktik suap jurnalis. Yang pertama, menciptakan rasa sungkan pada narasumber. Yang kedua, memunculkan ketakutan untuk menulis hasil peliputan, sehingga biasanya mencari cara agar bisa dimuat. Yang ketiga, dikejar oleh narasumber untuk diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu berusaha menyisipkan berita dalam kolom meski nilai berita tidak memenuhi. Yang terakhir yaitu serta memaksakan nilai berita dan gambar agar tetap bagus di media televisi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan contoh kasus suap di kalangan jurnalis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus suap penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Salah satu saksi yang diperiksa adalah wartawan bernama Subandrio. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Pihak penyuap adalah pengusaha Sandy Periko dan kuasa hukumnya Alvin Suherman. Sementara untuk pihak penerima adalah Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto. Sandy dan pengacaranya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jangto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara itu, Agus sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh yang kedua adalah Brigita Manohara baru-baru ini menjadi sorotan publik usai dirinya dipanggil KPK atas dugaan aliran dana dalam kasus korupsi melibatkan Bupati Mamberamo Tengah. Brigita memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Brigita Manohara sempat absen pada panggilan pertama KPK dalam kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah. Usai dijadwalkan ulang, Brigita baru-baru ini hadir sebagai saksi untuk memberikan kesaksiannya. Dalam pengakuannya yang ditemui oleh wartawan kemarin, Brigita mengakui terima uang Bupati Mamberamo Tengah, namun pemberian uang tersebut ia ungkapkan sebagai apresiasi terkait dengan profesinya sebagai presenter serta konsultan komunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Brigita juga menyatakan bersedia mengembalikan uang pemberian Bupati Mamberamo Tengah yang terkait dengan dugaan kasus korupsi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.